Oleh karena itu mereka salafus saleh banyak mereka mementingkan ibadah hatinya daripada ibadah zahirnya. Jadi mereka berusaha beribadah kepada Allah SWT sebanyak mungkin dengan hati mereka daripada dengan badan mereka. Sehingga sebagaimana kita sebutkan, banyak hal yang bisa kita ambil dan kita bisa raih daripada pahala Allah SWT sebesar-besarnya hanya dengan hati kita. Tanpa rasa lelah, tanpa rasa capek, sebagaimana kalau kita ibadah kepada Allah dengan badan kita. Kita puasa, haus, kita puasa, lapar, lelah, ngantuk, kita belajar capek, kita menghafal susah, kita khidmah juga capek, kita begini-begini semuanya ada capeknya. Tapi kalau kita ibadah dengan hati tanpa lelah, tanpa rasa capek, contohnya adalah kita hanya bertafakkur kepada Allah SWT dengan hati kita, tafakkur, merenungkan banyak hal yang bisa menjadi nilai ibadah. Kita merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita merenungkan pertama adalah akan adanya Allah Subhanahu wa taala dengan bukti-bukti ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bukti ciptaan Allah bukti adanya Allah SWT karena ciptaan Allah itu sendiri adalah yang kita lihat dengan mata kita. Pagi silih berganti berubah menjadi malam. Dan itu tidak pernah malam terus, nggak pernah siang, 2 hari berturut-turut nggak ada malam, nggak ada. Terus berputar malam siang, malam siang. Dan begitu juga dari tanaman-tanaman, kita lihat pohon yang dulu kecil tumbuh menjadi besar. Dan ketika sudah menjadi besar berbuah. Setiap tahun berbuah, setiap tahun berbuah. Begitu juga matahari terbit setiap harinya, kemudian terbenam setiap harinya. Bulan pun juga demikian. Kita melihat hewan-hewan yang langka. Ya, hewan-hewan yang begitu beraneka ragam, baik yang di darat yang begitu banyak macam-macamnya, begitu juga yang di lautan. Yang nggak mungkin kalau itu semuanya terjadi dengan sendirinya tanpa ada Tuhan. Dengan akal kita, maka itu sudah menunjukkan mustahil tanpa dalil dari Quran, tanpa dalil dari hadis. Nggak mungkin lah. Ya, roti akan menjadi roti karena ada yang buat, ya kan? Begitu juga perahu akan menjadi perahu karena ada yang buat, mobil menjadi mobil karena ada yang buat. Maka alam semesta pun menjadi teratur seperti ini karena ada yang menciptakan. Nggak mungkin dengan sendirinya. Siapa yang menciptakan? Ya berarti Allah, berarti ada Allah. Dan banyak hal, banyak dalil yang kita bisa berpikir bahwasanya Allah itu ada. Sehingga iman kita menjadi iman yang kuat dan yakin kepada Allah 100% tanpa sedikit pun ada keraguan. Nah, ini bisa kita dapatkan dengan tafakur. Bertafakur seperti itu. Ya Allah, alam semesta ini tumbuh dengan sendirinya. Hewan sekian banyak, bisa mereka semuanya makan. Manusia banyak apa sedikit? Banyak jumlah manusia. Dengan banyaknya jumlah manusia, jutaan, ratusan juta, bahkan miliar. Tapi wajah mereka berbeda-beda. Ya kan? Wajahnya nih beda-beda nih.
Ada yang mancung, ada yang enggak mancung. Ada yang matanya kecil, ada yang matanya besar, ada yang matanya lebar, ada yang matanya sipit. Ada yang telinga kecil, ada yang telinga besar, ada yang telinga lebar, ada yang tidak lebar. Ada letaknya telinga tinggi, ada yang letaknya telinga enggak rendah. Ada yang warna putih, ada yang warna hitam, ada yang sawo matang, ada yang begini-begini, tinggi badannya berbeda-beda, giginya berbeda-beda. Kenapa ini begini? Karena ada yang mengatur. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bertumbuh kita awalnya kecil-kecil menjadi besar. Enggak mungkin tanpa ada yang mengatur. Yaitu Allah Subhanahu. Kita tafakkur dengan itu, maka itu nilai ibadahnya tinggi. Tafakkur sa'a khairun min ibadah sana, fi riwayah 60 sana, fi riwayah 70 sana. Kita tafakkur sa'ah 1 jam. Tapi yang dimaksud sini bukan 1 jam, walaupun sebentar maksudnya. Kita tafakkur walaupun sebentar, maka nilai ibadahnya itu lebih daripada yang beribadah 70 tahun. 70 tahun lamanya ibadah, tapi pahalanya masih kalah dengan pahala seseorang yang tafakkur, merenungkan. Walaupun sebentar. Kenapa nilainya menjadi tinggi? Karena ini adalah ibadah hati. Ibadah hati nilainya lebih tinggi daripada ibadah badan. Ini contoh. Dan Nabi SAW semenjak sebelum Nabi menjadi Nabi, ibadah beliau adalah tafakkur. Beliau sering pergi ke gua mana? Hira. Belum ada sholat 5 waktu saat itu, belum ada sholat. Apa ibadahnya Nabi? Dengan tafakkur. Ya, tafakkaruna fi khalqis samawati wa ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Mereka bertafakkur dengan adanya langit ciptaan bumi. Dan mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, Engkau menciptakan ini tidak batil, tidak sia-sia. Semua ada manfaatnya. Apa yang diciptakan Allah semuanya ada manfaatnya dan semua ada hikmahnya. Nah, ini tafakkur seperti ini. Tafakkur termasuk juga dengan kematian. Ya, silih berganti, zaman berubah. Dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Ini sudah abad keberapa? Enggak tahu. Kalau hijriyahnya sudah abad ke-15. Itu hijriyah, dihitung semenjak hijrah. Hijrahnya Nabi, hijrahnya sahabat Nabi dari Mekah ke Madinah. Tapi sebelum hijrah berapa tahun lamanya? Masehi sudah sampai 2024. Dan itu dihitung semenjak milad Nabi Allah Isa. Belum lagi sebelumnya. Dari semenjak Nabi Adam, Nabi Nuh. Yang mereka umur yang tua-tua. Nabi Allah Nuh 1000 tahun. Jadi silih berganti, zaman berganti. Orang-orangnya berganti. Dahulu kakek-kakek kita. Sekarang sudah enggak ada semua. Ganti orang tua. Kita masih kecil. Nanti kita menjadi orang tua. Anak kita menjadi kecil. Silih berganti, kita menjadi kakek. Setelah menjadi kakek, kita menjadi almarhum. Itu semuanya akan terus berjalan terus seperti itu. Terus berganti sampai hari kiamat.